daripada doanya saja itu sudah jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, berarti wasilahnya Nabi Muhammad mendapatkan rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Bas, cukup sudah. Kan begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat lebih jelas lagi. Katakan, jika engkau ingin mendapatkan cinta Allah, maka ikuti aku. Maka dengan mengikutiku, engkau akan mendapatkan rahmatnya Allah dan engkau akan dapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jadi pintu rahmatnya Allah itu terbuka li'ajli Muhammad, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu mahjub. Rahmat itu mahjub. Zaman-zaman dahulu sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam bukan dinamakan rahmat, tapi ihsan, kebaikan Allah kepada para manusia. Dan Allah perlu mengutus para anbiya, nabi-nabinya dari awal sampai akhir, sampai Nabi kita Muhammad. Gunanya apa? Apakah perlu Nabi itu Allah itu mengutus para nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kan kita mesti ada jelasin paham Mu'tazilah, orang-orang teolog. Mu'tazilah ini mungkin menggunakan akal, sesuatu yang masuk akal. Jadi yang lebih parahnya dari orang-orang teolog adalah mereka seperti itu tentang masalah takdir Allah. Allah nggak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, takdir yang menunjuk kita sendiri. Itu orang teolog. Jadi kalau orang mau maksiat karena kemauan dia sendiri, orang itu mau taat karena kemauan dia sendiri. Itu orang-orang teolog yang menuhankan akal. Ada lagi orang qadariyah. Orang qadariyah semuanya takdir Allah. Dia jadi penjahat, dia jadi pemabuk, dia jadi ahli maksiat karena Allah menakdirkan seperti itu. Jadi nanti di akhirat Allah nggak berhak mengazab dia. Kenapa? Kalau Allah yang mau saya jadi seperti ini, begitu. Nah, kita paham Ahlussunnah wal Jamaah, takdir semuanya dari Allah. Allah jaiz, sifat Allah jaiz. Allah ini boleh menciptakan ada keburukan dan kebaikan. Tapi dalam Al-Quran Allah nggak pernah menyuruh manusia dalam keburukan, pernah nggak? Nggak pernah. Allah selalu menyuruh manusia dalam kebaikan, walaupun Allah menciptakan keburukan dan kebaikan, tapi Allah nggak pernah menyuruh manusia untuk dalam keburukan. Itu pertama. Manusia nggak tahu mana yang buruk, mana yang baik. Nggak bisa menurut dirinya sendiri. Nah, inilah bantah buat orang teolog. Kita mana tahu itu baik, ini baik, ini buruk, kita nggak tahu kecuali dengan dasar ilmu. Dan begitu jadinya. Oh, kita dengan ilmu kita tahu, oh ini baik, ini buruk, pas. Dan ilmu itu nggak bisa didapatkan kecuali dari Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Ini Al-Quran nggak ada keraguannya, hidayah, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi syaratnya pengen takwa harus ngerti ilmunya. Baru dapat definisi takwa. Apa itu takwa? Melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang. Sudah. Maka kamil ini semua. Nah, ini nggak bakalan kita dapati kecuali kemurahan ini karena Nabi Muhammad SAW. Oke, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Yang tadinya rahmat, ihsan, kebaikan hanya segelintir. Dan gitu ya, Allah jadikan rahmat ini buat sekalian alam. Kenapa? Contohnya, kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam, rahmat itu intisyar, sudah tersebar. Allah nggak bakal mengadab Fir'aun dengan siksaan seperti itu. Kalau rahmat itu sudah tersebar, ini kan masih per individu. Nabi itu Allah kirimkan Nabi rahmat kebaikan kepadanya, tapi hanya buat sekelompok aja. Yang ikut aja, yang nggak ngikut tidak dapat rahmatnya Allah. Rahmat ini pandangan kasih sayang. Kalau seandainya rahmat itu sudah intisyar, tersebar di zaman Nabi Allah Ibrahim, niscaya Allah nggak bakal adab Namrud seperti adab seperti itu.
Nah kita zaman Nabi Muhammad karena wa arsalnaka rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Maka semua alam mau dosa mereka sebesar apapun tertutup dengan rahmatnya Allah karena Nabi kita Muhammad SAW. Mau yang muslim mau yang kafir semuanya tertutup. Maknanya Allah nggak adab langsung secara perih, tapi nanti Allah akan siksa mereka adab di akhirat nanti. Bas. Karena kalau seandainya azab itu azab yang Allah turunkan dari zaman Nabi terdahulu nggak bakal terjadi lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya zaman Nabi Lut alaihissalam hujan batu bagi para pendosa itu yang kena kan kaum gay, kaum lesbian, pemakan riba, ya, zalim. Semuanya itu terkena kecuali orang-orang yang baik yang Allah berikan rahmat yang ada di sekitar Nabi Lut alaihissalam mereka selamat. Tapi yang mereka ada sekitar Nabi Lut tapi mereka tetap terkena azab. Seandainya diturunkan seperti dulu azab itu di zaman sekarang ini nggak tahu bagaimana kita manusia. Semuanya tertutup mahjub di ajli Muhammad karena Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim. Tidaklah aku azab mereka yang Muhammad sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu la yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah aku azab mereka yang Muhammad sedangkan mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Nabi Muhammad karena istighfar minta ampun kepada Allah, wasilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kagak ini sudah bencana melebihi daripada orang-orang terdahulu. Kenapa? Jahatnya orang sekarang melebihi jahatnya orang terdahulu. Kita beruntung ya, karena adanya Nabi Muhammad. Dan beruntung lagi apa? Karena adanya masjid-masjid yang bergerak, masjid-masjid yang masih syiar. Ya, masjid-masjid yang masih syiar, masya Allah. Jadi masjid ini kan apa? Dijadikan masjid-masjid ini kan di Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau mengatakan ketika Rasulullah dimandikan, kemudian air basuhannya kemana? Kok nggak ada seakan-akan telan bumi? Itu Allah angkat dan setiap tetesannya kemudian Allah jadikan hujan. Di mana air bekas basuhan Nabi Muhammad wafat itu menyentuh bumi, disitulah akan terbangun masjid. Jadi sebagai paku, sebagaimana autad gunung-gunung ini autad paku-paku bumi, mana paku bisa jadi untuk menjaga keseimbangan. Ya, gunung-gunung itu Allah jadikan agar seimbang ini bumi. Dan ada di masjid agar seimbang. Kalau lebih menang daripada maksiat, lebih menang maksiat daripada kebaikan, niscaya Allah sudah hancurkan. Ya, manusia atau alam ini. Tapi karena masih ada masjid-masjid, masya Allah. Nah ini pun seperti tadi. Ya, mudah-mudahan alul khair. Semuanya ini kita semua menjadi orang-orang yang terbaik di zaman ini. Dan Allah jadikan kita orang paling beruntung di zaman ini. Masjid tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La tanqati, enggak bakalan terputus. Terputusnya rahmat. Mungkin kita ambil peribahasa, ini rahmat turun bagaikan hujan deras. Ada yang kena, ada yang enggak, bisa jadi. Yang kena, yang kena, ya sudah diterima sama Allah, mendapatkan rahmat. Yang enggak terima ibaratnya mahjub, mereka terputus dari rahmat Allah. Di antara mereka qati'ur rahim, mereka yang memutuskan silaturahmi. Sekeras apapun mereka sholat tapi gak bakal terima sama Allah, berarti gak bakal dapat rahmatnya Allah. Di majlis ini juga di dalam masjid mereka yang berbicara tentang dunia, yang banyak ketawanya, itu kan terputus dari rahmat. Ya, majlis ghibah, wahadatan katsirun min rahmat, ini terputus semua daripada rahmat, tiga majlis. Itu ada di kitab Tanbihul Ghafilin, dijelaskan majelis yang terputus daripada rahmat. Kata, walaupun sekarang ya kita sedih aja ya melihatnya masalahnya. Di mana-mana masjid sekarang keadaannya seperti itu, walaupun memang
dari zaman dahulu, mungkin bisa jadi setelah zaman Belanda atau apa, ketika zaman Wali Songo sudah mulai bisa menyebarkan Islam, pesantero apa nih, Pulau ini Indonesia khususnya, mulai situ banyak orang-orang yang benci kepada Islam, akhirnya menjadi Islam itu jadi agama masjid aja, nggak boleh keluar. Jadi kita kadang alhamdulillah masjid saya ta'lim apa kegiatan tetap banyak, tetap dijadikan Islam masjid, tapi nggak bisa keluar. Nyeruin dikit kebaikan dalam Islam dicekal, nyeruin dikit bahwasanya kebaikan dalam Islam dicekal, ini itu dan sebagainya. Nah, katakan kayak gini juga kan, yang ikutin aturannya, ayo kemudian, tapi kadang niatnya kayak gini. Siap tuh imam, ustau subuh kamu fa inna taswiyata subuh tamamu sholat. Rapatkan barisan, sesungguhnya rapatkan barisan itu keutamaan daripada sholat. Ya ini kan karena dalam pandemi ini, oh ya sudah. Tapi yang berbesok kan tanggal 11 ya. PSBB tanggal 11. Iya kan? Berarti udah nggak ada silang-silangnya ke depan ya? Masih tanggal lagi. Iya. Daripada samperin polisi kita di penjara, gitu. Iya sih. Daripada samperin polisi kita di penjara. Tapi kok kenapa lebih takut sama polisi? Kita sama Allah. Masjid ditutup. Gitu kan ya. Kalau dokter puskesmas datang ke rumah saya mau, ini corona hakim, saya nggak percaya sama corona. Oh berarti hakim menyatakan kita itu tukang bohong? Enggak, saya nggak bilang dokter bohong, saya nggak bilang, saya nggak percaya sama corona. Corona itu ada di mana? Tunjukkan pada saya. Coba tunjukkan sama saya. Dia itu makanya hakim karena bukan dokter, dia itu karena situ dokter. Coba tunjukkan pada masyarakat khususnya mana? Oh dia dulu ya virus ya gambarnya begitu kayak matahari ada kayak bintang mikroba gambarnya begitu kan gitu. Hari kita sidang juga melihat tadi bahwa bapak sholat harus pakai ini. Sah tetap sholat tapi makruh pak. Kalau ketika sholat turunin aja. Sholat turunin. Kan makruh lebih baik kita ngerjain yang baik daripada yang makruh. Kan gitu ya. Khusus dalam ibadah. Turunkan aja. Insya Allah khair. Dengar kabar di sini ada yang kena corona meninggal betul? Banyak. Benar? Ada. Yakin? Banyak di RW sini. Ada. Katanya corona katanya. Mungkin jangan katanya. Kalau setan ada lebih percaya adanya setan daripada adanya corona, maaf. Gitu ya. Lebih percaya adanya setan. Tapi alat pulihara sampai kapan nanti bermain kayak gini? Satu pintu masjid dalam sampai dalam gang. Kan gitu yang sholat banyak orang-orang sekitar sini. Paling orang luar cuma 1-2 orang. Bahasanya. Sempat sebel juga, datang ditembak. Gitu ya. Tapi ya sudah kejadian corona ini nggak apa-apa, cuma mau sampai kapan? Kan tanggal 11 selesai PSBB ini. Besok tanggal 11. Ya udah, orang dananya belum habis jadi corona terus dananya habis baru corona kelar. Maknanya kenapa aneh ngomong kayak begini? Kalau tempat yang sudah banyak rahmat aja tercegah, coba ente lihat, ente jadi suudzon antara kalian semua dengan ada di batas. Yang kita sholat paling nunggu di masjid paling lama sejam, betul? Paling cepat dari 5 menit, 15 menit, setelah itu bubar sudah, zuhur, bubar sepi. Oh itu pemerintahan, mal ini, itu dan sebagainya. Alasannya begini, karena saya biar umat Islam gak ini. Kalau kulihat bagaimanapun, cuman ada secara pribadi prihatin aja. Kenapa? Karena di masjid-masjid yang lain sudah gak ada garis-garis ini. Ya kan? Coba itu perhatiin, mereka aneh biasa aja. Cuman aneh di sini banyak pensiunan TNI, banyak pensiunan polisi, banyak pensiunan apa yang siap pak, siap jadi taat kepada negara, bagus ya, tapi jangan terlalu taat juga sekarang maupun taat sama Allah. Tapi nggak apa-apa ngerjain ini ya, kan tadi ada bilang oke, ente teman yang hak atau yang batil, pasti teman yang hak, aneh jangan yang hak. Soal nanti pelaksanaannya terserah, bukan berarti ente
nggak suka dengan yang hak terus laku batil, tapi pikir mau sampai kapan? Sampai ke depannya terus, kalau corona juga hilang-hilang, terus bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun terus seperti ini. Bagaimana? Khawatir jadinya. Udah anak kita bodoh nggak sekolah, belajar di rumah kita ngerjain, terus ini itu dan sebagainya. Ya ala kulli hal. Maknanya masjid itu tempat rahmat terbesar yang turun. Rahmatnya Allah besar turun kepada masjid. Wa asbaba, dan sebab kita keluar bilang abwaab fadlik, masuk rahmatin, keluar fadlik. Kenapa? Karena keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah pada Allah. Maka di Al-Quran di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Ente sholat di rumah dengan sholat di masjid, khusyuknya dapat khusyuknya lebih di mana? Di masjid. Berdoa dulu, minta sama Allah, beribadah dulu pada Allah, baru ada pertolongannya. Setelah ibadah keluar dengan fadli keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita naungan agar terhindar daripada mara bahaya. Cukup. Ini cukup. Tapi bikin saya ragu, kalau ente ragu terhadap janji Allah, berarti periksa hati ente. Takaran iman ente kemana sama Allah dan seberapa takaran imannya. Dan begitu ya. Sering saya bilang, banyak orang tidur malam, pagi besok ngapain ya? Besok nyari duit mesti begini. Oh besok ngapain? Oh, ente jangan sok kayak Tuhan mau ngatur dunia. Tugas kita cuma ngatur waktu, bukan ngatur dunia. Kan banyak orang yang sok sekarang mau ngatur dunianya. Termasuk apalah itu? Mengatur negara boleh aja, tapi kalau mereka mau ngatur dunia, mereka mau menjadi Tuhan? Tidak. Coba kita tanya ulama, tugas kita ngatur dunia apa ngatur waktu? Ngatur waktu kita. Jadi orang profesional, waktunya ibadah, waktu kerja, waktunya rezeki, waktu istirahat. Tinggal kita membagi waktu. Ya, tinggal kita mengatur waktu, bukan mengatur dunia. Wa ma ra'aita fil masjid wa may yuba yubta faqul la rabahallahu tijaratan. Dan jika engkau melihat seseorang di dalam masjid mereka berdagang, mereka ngomongin dunia, cerita tentang usahanya, dagangnya di masjid, atau mereka berdagang di masjid, maka doakan mereka, la arbahallahu tijaratan, Allah enggak bakal beri keuntungan dalam perdaganganmu. Yusalli ini sunnah ya, bukan berarti mendoakan, lah ada tempatnya masing-masing. Fa idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'at tahiyyah. Dan jika engkau masuk dalam masjid, jangan engkau langsung duduk, kecuali engkau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau nggak sempat, begini hukumnya, bisa jadi haram. Udah koma, mau melaksanakan sholat wajib, dia malah bela-belain sholat sunnah, haram. Nggak boleh. Kalau dapat 1 rakaat, misalnya lagi sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, baru dapat 1 rakaat, nggak taunya mau mendirikan sholat, langsung assalamualaikum warahmatullahi, langsung dibatalin, langsung ikut sholat berjamaah. Ini hukumnya. Kalau dia teruskan malah haram hari, maka haram bagi dirinya. Maknanya haram perbuatannya enggak, mana haram dirinya enggak, tapi mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan dosa karena sebab apa tadi? Sedang mendirikan yang wajib, maka malah dia sibuk dengan yang sunnah. Fal afdal arja bil tawaf. Kalau datang ke Masjidil Haram, sholat sunnah dulu, ada tawaf dulu. Lebih afdal tawaf dulu baru sholat sunnah. Ada tempat beda-beda ya. Beda itu tempatnya. Dan kalau engkau sudah tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah, atau karena badan capek benar, atau apalah ada uzurnya, maka duduklah.
kemudian kau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, maka engkau tidak mendapatkan kemakruhan. Jadi kalau masuk ke masjid enggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja, sholat tahiyat kagak, maka dia makruh. Buat menghilangkan kemakruhan itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Dan jangan lupa niat i'tikaf. Ya, saya lupa nih dari kemarin pengen bilang sebelum mulai sholat, sebelum mulai taklim, anak pengen bimbing dulu nawaitul i'tikaf atau nadartul i'tikaf. Ayo Pak bareng-bareng kita niat i'tikaf. Jadi dari awal taklim, dari antara maghrib dan isya, selain kita berdiam di masjid dapat pahala, kita menuntut ilmu juga. Jadi bahasa kita borong semua itu pahala antara maghrib dan isya. Jadi pahalanya lebih dengan kita niat i'tikaf atau orang yang tanpa niat i'tikaf. Ya, beda pahalanya. Fa idza faragta min rak'atain, dan jika engkau setelah selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, fadwi i'tikaf, kemudian engkau niat i'tikaf. Wada bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoalah sebagaimana doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul, ini khusus sholat subuh. Sebenarnya ini khusus sholat subuh. Jadi Pak, adabnya, jadi orang-orang DKM masjid musola itu juga mesti belajar adab-adabnya nih. Jangan azan atau apa langsung komat. Langsung komat, paling waktunya ini kasih 5 menit ya. Antara azan dan komat 10 menit. 10 menit. Ya udah 10 menit. Itu kan banyak. Khususnya subuh. Beri kesempatan orang-orang yang baru bangun agar bisa melaksanakan. Ini ada masjid atau musola yang sekitaran yang buru-buru baru ada, lama langsung komat. Ini yang lain mau baru-baru udah lari menuju ke masjid. Basyar masaina fi dhulumati ila masjid binuri tamin yaumil qiyamah. Beri kabar gembira bagi mereka yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan, yang nanti Allah akan berikan mereka cahaya yang sempurna di hari kiamat. Gitu ya. Nah, sunnah ulama duduk sembari nunggu yang lain. Muadzin tadi setelah sholat sunnah di situ baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali tuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Manfaatnya apa? Allah berikan banyak keberkahan, ketenangan kepada warga sekitarnya. Dan terkhusus yang baca Allah permudah segala urusannya, itu termasuk rezekinya. Itu jadi tinggal baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau saya ngasih, Pak ini amalan, ini kalau Bapak ngamalin ini Bapak ditakutin orang, jadi kebal tubuh, bisa mukul ini itu dan sebagainya, bisa membanting banteng kuat. Ini amalan Pak, ini buat rezeki bagus, pilih yang mana? Pilih yang mana? Rezeki lah. Kita pilih rezeki. Kenapa? Karena rezeki maknanya luas, bisa jadi sehat, ketenangan, bukan hanya uang. Tapi kalau udah kebal tubuh, dia jagoan doang, kebal tubuh, jago berantem, tapi nggak punya duit. Dia dengannya. Bahkan ada jamaah baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dan ini biasa kita baca di pondok. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik. Ya Allah, aku minta rahmat yang ada di sisimu. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak bisa mengandalkan ibadah kita. Kita nggak bisa mengandalkan ibadah kita. Makanya terlalu sombong kalau kita yakin ibadah kita itu menjadi sebab diterima. Kan banyak kisah-kisah. Ada namanya kisah Israelia, kisah-kisah zaman dulu Israelia. Tapi di situ kadang ada kebenarannya. Atau memang cerita itu nggak ada, tapi bisa diambil hikmahnya. Gitu ya. Sebagaimana maling bunda. Nggak tahu gitu ya. Ada belum? Enggak itu. Kayaknya batu. Kan katanya doang. Kita katanya kan gitu ya.
Kalau Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim bukan katanya tapi benar ada kan gitu ya. Wah, hal. Yang penting ada intisari apa dari kebaikan di situ. Yang kita lihat ada banyak kebaikan di situ. Ada seseorang ibadah 50 tahun sampai mati ibadah 500 tahun kemudian dia mati. Di hadapan Allah, Allah bilang, wahai hambaku, masuklah engkau dalam surga karena rahmatku. Kata dia hamba, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku dalam surga karena rahmatku, bukan karena ibadahku. Aku ibadahnya banyak loh. Sholatku, kalau sholat aku kakiku berpecah-pecah. Puasaku nggak terhitung banyaknya, kenapa engkau nggak masukkan aku karena ibadahku? Kata Allah, mau hitung-hitungan dengan nikmat kebaikan yang Allah berikan sama dia. Allah timbang ibadahnya 500 tahun dengan nikmat bisa melihat ternyata gak bisa mengungguli. Kata Allah, masukkan hamba ini ke dalam neraka. Ya Allah, sudah saya pasrah, masukkan aku ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu. Baru kita di karena rahmat masuk dalam surga karena rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah siapa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena lihat di ajli Muhammad SAW. Laula ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Jadi di situ karena ada nurnya Muhammad SAW. Ini masya Allah ya. Jadi panjang betul. Tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku meminta rahmat dari sisimu yang dengan itu menuntun dalam hatiku. Rahmat ketenangan dari Allah yang ada dalam hati sehingga menuntun tadi, menuntun kita dalam jalan hidup. Ente kalau jauh-jauh dari Allah dalam keadaan kayak gini, bisa kufur, bisa syirik, bisa tergelincir imannya. Dalam keadaan kayak gini banyak. Asal bangun tidur lihat di WhatsApp terkumpul semua ada 500 banyak kok. Bib, ini bagaimana ini demo, ini bagaimana demo, ini bagaimana. Saya bilang saya nggak tahu. Itu mesti jalan. Kalau ente ada haknya di situ, perjuangan. Silahkan aja. Oh nanti anak cucu kita bakal begini-begini. Oh kita bisa lihat tujuannya karena dunia dia. Maka kita nasihatin hati-hati, niatinnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin agama dilecehkan, nggak ada yang demo sampai semuanya keluar. Iya kan? Undang-undang suami kalau mau istri maksa istrinya bisa kena pasal. Apalagi pokoknya undang-undang tentang Islam kan? Mereka nggak ada sampai dengan masalah gaji ini semuanya keluar semuanya. Berarti karena nanti kan anak cucu kita bagaimana? Anak cucu saya sudah ditanggung sama Allah rezekinya, termasuk anak cucu ini. Bas. Jadi bagaimana kita nih? Ya sudah, taat. Biarkan mereka yang memang kalau ada haknya silakan. Kita tetap pautan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi apa? Allah yang ngatur dunia. Allah yang sudah ngatur dunia, termasuk musibah yang kena sama kita sudah Allah yang ngatur. Dan kita nggak usah repot-repot. Ente mau bikin benteng dari baja tebalnya 10 cm atau 10 meter sekalipun, musibah yang Allah takdirkan sudah pasti bakalan kena. Tapi kita minta apa? Ya Allah, dengan kita berusaha ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, turun seandainya kena musibah kepada kita, tolong dengan cara yang lembut, nggak mesti kasar, ini itu dan sebagainya. Ya Allahumma inna la nas'aluka radal qada walakin nas'aluka al-safi. Jadi ada itu tentu hati kita ada pandangannya, oh begini-begini, khair ala kulli hal, tidur nikmat. Ya, ini itu negara kacau nanti PKI bangkit. Kalau depan muka itu lawan kan gitu. Ada geng motor ini, kita nggak mesti nyari geng motor. Udah kita nggak usah nyari penyakit. Kalau ketahuan depan muka ya sudah. Kita bisa bela diri dan lain sebagainya. Jadi jangan kebanyakan nonton sinetron juga. Jadi ngadepin apa-apa didramatisir semua seakan-akan benar. Ya, tidak usah. وتجمع بها شمبي الشفاء الجامع صغير بذلك أمر بحالة عليك. Kita minta ya Allah sifat-sifat yang baik kumpulkan kepadaku. Wa talbu biha sya'shi. Apa urusanku yang tercerai-berai, tolong ya Allah beri aku kemampuan agar bisa
menyatukannya kembali agar ketemu titiknya di mana sehingga bisa menyelesaikan. Nah ini tingkatan cerdas bukan pinter. Rasulullah ini cerdas, bukan pinter tapi cerdas. Makanya dia bisa tahu solusinya bagaimana, terutama buat keadaan dirinya sendiri. Dan begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan aja. Ingat, bukan berarti menyalahkan yang demo, silahkan aja, monggo. Ya kalau memang ada haknya, ini itu dan sebagainya yang mesti. Pun kadang tidak panas. Kalau ngatas namain Islam, nanti yang orang Islam sendiri mencacinya. Tapi bila begini, kalau urusan perut ya sudah, baru semuanya yang Islam, ya yang sajadah, yang haram jadah, maknanya semuanya kumpul semua di sana. Kenapa? Takut nggak bisa makan, takut kelaparan, tapi nggak takut mereka bagaimana bisa ibadah sama Allah, nggak ada ketenangannya. Sekarang imam sekarang aja sholat depannya ada kaca, ada satu musola kok tumben depan mimbar ada kaca, itu biar kelihatan kalau ada yang mau nusuk belakang jadi ketawa. Jadi sholat jadi nggak tenang, takut semuanya. Ya, yang tadinya berebutan jadi imam gara-gara imam tusukin orang gila pada nyuruh-nyuruh jadi imam. Pada ketakutan semua yang kemarin berebutan jadi ustaz, kalian tusukin pada mundur semua jadi ustaz, maju terus. Ya, bahkan jamaah memang rencana syaitan itu dan keronco-keronconya bikin kita nggak tenang dalam ibadah sehingga keyakinan kita sama Allah buyar. Jadi mudah-mudahan sifat-sifat itu Allah jauhkan dari kita semua. Ya, Allah beri keselamatan, keamanan bagi kaum muslimin dimanapun berada, khususnya Indonesia, dan Allah hancurkan orang-orang zalim dengan kezalimannya sendiri. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya dulu, monggo. Baik. Ini Pak. Ya. Kalau sampai batas depan itu dimakan masjid, makan dari situ. Gitu Pak. Gampangnya jadi sampai pintu sini aja deh. Kalau nanti panjang lagi, yang dinamakan masjid yang mana? Kalau saya bilang itu tempat pot-pot itu dinamakan masjid kan? Masjid, itu tanah masjid bukan? Ya udah berarti itu masjid. WC itu bagian dari masjid, bukan masjid, tapi bagian dari masjid. Lapangan bagian dari masjid. Bukan masjid. Berarti itu tanah bagian dari masjid, bukan masjid. Karena itu nggak mungkin bisa sholat di sana. Kalau di sana itu nggak bisa nikah karena bagian dari masjid. Jadi orang head juga boleh di lapangan. Tapi kalau di sini hitungan yang ada ubinnya nih teras itu hitungannya, kalau hitungan masjid berarti orang yang head nggak boleh di situ. Maka dari situ pun sudah ente boleh. Gitu. Tempat yang orang head atau yang namanya masjid apa bagian dari masjid beda. Gitu Pak. Tapi lebih gampangnya gimana? Ya udah pas masuk ke situ aja. Nah. Gitu. Gimana lagi? Tadi dikatakan di satu ulasan Habib, rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Terus siapa lagi dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat sebelum Nabi Muhammad lahir, itu rahmatnya selain Allah dari siapa? Wa ma arsalnaka kafatan ilal alamin. Tidak putus kau ya Muhammad kafah, rahmat untuk seluruh alam. Tapi kalau di saat itu rahmatnya terkhusus aja kepada Bani Israel misalnya, dan siapa yang dekat kepada nabinya. Dan rahmat ini ihsan berupa kebaikan. Gitu Pak. Tapi kalau Nabi Muhammad buat seluruhnya. Hatta orang yang gak ibadah sekalipun Allah gak azab sepertinya sebagaimana. Coba lihat. Dulu Fir'aun aku Tuhan, Allah apain?
Allah langsung azab. Itu udah lahir belum Nabi Muhammad? Belum. Musailamah bin Kadzdzab yang ngaku nabi, yang ngaku Tuhan aja deh. Contoh itu Fir'aun. Siapa lagi yang ngaku Tuhan? Gak ada, cuma Fir'aun doang ya? Fir'aun itu kan Allah azab seperti itu. Sebelum itu kan banyak tuh. Sungai jadi darah, banyak yang kodok, banyak belalang, banyak di sini. Kemudian Allah azab Fir'aun dengan begitu perihnya. Sebelum dia mati, cobaannya nggak kelar-kelar. Di antaranya kegelisahan hatinya. Padahal pasukannya banyak. Dia raja, hartanya juga banyak, tapi nggak tenang hidupnya. Allah azab itu, baru Allah matikan dalam keadaan hina. Itu sudah ada dari Muhammad belum? Lia Adam sudah ada dari Muhammad belum? Sudah. Dia ngaku Tuhan, ngaku Nabi, ngaku Malaikat Jibril, ngaku ini. Sampai sekarang masih ada hidup karena apa? Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kagak Allah udah masih Allah balikin semuanya. Begitu jadi gambarannya. Ada yang lagi? Berkaitan dengan sholat subuh, imam sudah mengatakan mau membaca surat sajadah yang panjang. Kemudian ada orang yang makmum itu menanyakan, oh ini panjang banget nih suratnya. Sedangkan di sini kan banyak jemaah yang tua. Bagaimana menyikapi masalah ini? Apakah misalnya dia dalam keadaan nggak kuat bisa duduk langsung? Maksudnya nggak berdiri karena udah goyang-goyang gitu. Lanjut. Ya, kita sering bicarakan terhadap seorang imam. Kita di hadapan Allah jangan nunjukin ilmu kita. Di hadapan guru, di hadapan orang tua jangan nunjukin ilmu kita. Ini adab. Mbak orang tuanya petani, anaknya dokter, di depan orang tua letakin itu ilmunya. Tetap ini jadi orang bodoh. Apalagi di hadapan Allah. Maka di sini ada adabnya. Anda hafid Quran, terus Anda sholat, boleh dia baca surat yang panjang-panjang dengan syarat makmumnya itu. Dengan syarat makmumnya itu. Kalau makmumnya nggak itu imam nggak diangkat sholatnya walaupun sedekah. La tanfa'u sholatuhum fawqa rusihim sibra. Itu hadis Nabi. Salah satu 3 golongan yang diangkat termasuk itu. Kita dengan rahmat dilihat, oh ini semua santri. Karena kebiasaan ustadz ini baca yang panjang, ini santri sudah terbiasa harus. Tapi kalau kita di lingkungan seperti ini ada orang tua yang hidup di gemeteran, oh dia nggak kuat ya sudah langsung duduk. Gitu, dia langsung duduk. Si imam nggak usah baca panjang-panjang, baca surat yang pendek tapi sempurna sudah. Walaupun qul huwallahu ahad, walaupun cuma itu sudah ahsan, lebih baik. Ketika membaca surat Al-Baqarah tapi 5 ayat doang nggak sempurna. Nah saya kasih tahu bapak-bapak, kalau berdiri masih kuat maka nggak boleh sholatnya langsung duduk. Salah dia. Diri dulu Allah Akbar. Saya kalau duduk dengkul saya gemeteran. Kalau saya sujud lebih lagi susah. Tapi diri kuat nggak Pak? Diri kuat. Maka ketika waktu diri dia diri. Takbir Allahu Akbar. Pas ruku jadi duduk, pas sujud dia duduk, tapi nanti diri lagi. Tiba-tiba kalau sudah duduk berdiri gemeteran, ya sudah lanjut turun terus. Jadi nggak pilih. Ya, kalau di sini sholatnya duduk, tapi jalan kuat dari rumah sini. Mana saya nggak kuat diri lama di. Kalau nggak kuat di rumah, diri dulu semakin menikmati takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba udah ngerasa ini baru nggak milih langsung duduk karena sholat wajib beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ente sehat sekali kalau mau duduk silakan, bebas begitu. Sebenarnya kebetulan waktu hari Jumat kemarin ada imam maaf ya baca surat sajadah dari Alif Lam Mim sampai terakhir.
disambung lagi dengan surat Al-Insan panjangan gitu. Enggak, dia baca suratnya itu 2 surat, Sajadah juga sama Al-Insan. Jadi kalau menurut saya tuh kalau buat orang tua tuh kayaknya udah goyang lah gitu. Jadi nggak khusyuk kan, sholat itu kan harusnya khusyuk. Sholat subuh buat kemarin saya langsung tegur, katanya itu merupakan itu suatu sunnah katanya. Ya tapi sunnah kalau dipaksakan buat orang tua mah, itu kayak bapak itu kan dia udah pakai kursi apa, jadi kasihan gitu. Jadi saya aja goyang-goyang nih gitu aja. Jadi bagaimana saya tadi bilang, maksudnya meringankan. Banyak orang tua juga akan baca surat yang pendek, surat cukup, enggak surat yang sunnah, yang baca surat artinya sunnah hukumnya, mau apapun itu suratnya itu sunnah, gitu kan ya. Kadang saya cuma belajar tajwid, nggak belajar sampai akhir Quran, 7 bacaan Al-Quran. Kadang gini, mohon maaf ya, kalau fakih masih di Al-Quran ya masalah, jangan sok mau nyalahin orang. Tapi Rabbana atina itu mantobihi Habib ketemu dengan Hamzah di beda tempat, namanya mad jaiz munfasil, itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 5. Oh Habib nggak dibaca sama sekali, itu nggak boleh, dalam tajwid hukumnya haram. Dalam fikih emang ada dalam fikih, makanya jangan asal ngomong, jangan langsung menyalahkan. Kita baca at-tahiyatul baca Allahu la ilaha illallah itu niatnya buat doa, enggak pakai panjang-pendek enggak apa-apa. Kita niat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau niatnya doa enggak apa-apa, tapi kalau niatnya baca Al-Qur'an enggak boleh dimatiin dan harus panjang-pendeknya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau niatnya baca Al-Qur'an, tapi kalau niatnya buat zikir, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, enggak apa-apa. Jadi jangan ngefak dulu di satu ilmu. Nah, ini mohon maaf. Kadang yang tadi jadi imam ini, kadang kebetulan dia ahli qiraah, ahli baca, dia hadir bacanya panjang, waladhdallin, amin, yasin. Makmum udah getar duluan, wah dia baca beberapa ayat, nggak sampai kelar, bukan. Kalau seperti itu Pak, merasa nggak kuat, nggak mampu, Bapak boleh niat ikut tetap sama dia atau niat mufaraqah, niat berpisah. Udah sholat sendiri, dia masih baca juga, Bapak udah rupanya sudahnya. Kau tanya, Pak kenapa nggak berjamaah? Kamu nggak tahu diri. Kok kita udah gemeteran ini, banyak udah sepuh semuanya. Jadi kalau berani ngomong, kalau nggak berani udah mulai di belakang. Gitu ya, jadi ada adab-adab juga. La tarfa'u sholatuhum fawqa ra'sihim sitra. Tidak diangkat sholat mereka walaupun singkat. Siapa ini? Al-imam ama qaumul lahu kadhibun. Imam pemimpin yang tadi enggak disukai oleh kaumnya karena tadi itu. Ya, bukan karena perbuatan benar kemudian enggak disukai juga. Begitu Pak kurang lebihnya. Maaf, enggak masuk ini dari mana-mana ya. Biar kita saling enak aja. Ada pun bisa, apalagi sering tuh. Kan Al-Qur'an kemarin dibuka ya. Kata surat Al-Hasyr. Gitu kan baca surat Al-Hasyr orang kelihatan di situ. Cuman abis ini ada sendalanya dibuang. Gitu. Udahlah baca lagi alam tara, alam nasra, alam ayatan, udah yang maklum. Ada yang baca abasa wa tawalla, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, wasabihati sabha. Yang orang tua atau yang bukan orang tua dulu. Wah, saya enggak hafal itu surat kapan waktu bukunya. Tapi kalau Allah wa ta'ala ini mampu lagi rukun nih. Sudah. Ya jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga. Gitu. Cukup? Sudah. Ya. Nambah.
Kalau panjang itu dari awal konfirmasi dulu Pak, biasanya ada surat membaca surat sajadah. Yang jadi haram tuh kalau sudah melaksanakan sholat wajib, dia masalah sunat itu haram. Tapi kalau kita nggak tahu takbir Allahu Akbar berdapat satu rakaat, nggak tahunya Omar kira-kira masih sempat kan melaksanakan satu rakaat lagi dia dapat amal kita. Kalau nggak sempat sudah assalamualaikum langsung masuk saja. Kalau masih sempat ya udah selesaikan dua rakaat. Kalau nggak sempat langsung salam, batalkan sholatnya langsung salam, kemudian masuk sholat berjamaah dengan imam. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita banyak kenikmatan dunia akhirat. Amin.